and I think it's time to let them out. No question on which way to go, it doesn't matter now. I take a step, whichever destination I be running. Tighten up my laces, cause I'm ready to be moving now. Get up, I know that I can go anywhere. Get up, you'll be surprised I'll be everywhere. Get out, anywhere now, I don't even care. Da 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 da, da 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 da. Dari tayangan video tadi, ada banyak sekali komponen yang dapat kita amati. Namun, yang menjadi highlight atau yang kita utamakan di sini ialah tentang hewan dan juga tempat tinggalnya. Ternyata beberapa hewan ini memiliki karakteristik tempat tinggal yang berbeda dengan hewan lainnya. Contohnya seperti unta yang tinggal di padang pasir dan juga seperti penguin yang tinggal di tempat kutub atau tempat yang bersalju. Begitu juga dengan beberapa artikel yang telah kami tayangkan yang jika kita tarik benang merahnya itu sama-sama berbicara tentang habitat dari beberapa hewan. Nah, itulah yang akan dibahas oleh kelompok 2, yaitu mengenai konsep habitat dan juga relung ekologi. Pertama-tama di sini ada anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Marica Marulina Nainggolan, NPM 19130240009. Lalu ada teman saya, Fitri Handayani dengan NPM 19130240017. Lalu ada Taufik Rahmat Zuri dengan NPM 19130240021. Dan teman saya, Hani Nurfazrina Yonesta dengan NPM 19130240051. Pada bab ini, kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian habitat, lalu klasifikasi habitat, selanjutnya ada pengertian relung ekologi, klasifikasi relung, dan juga pemisahan relung dan juga asas eksklusi persaingan. Nah, di sini yang pertama ada konsep habitat. Habitat atau dalam bahasa Latin itu disebut inhabits atau tempat tinggal makhluk hidup, itu merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies tersebut. Nah, di dalam habitat itu makhluk hidup serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lainnya itu saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai habitat. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar di samping ini, ada gambar gorila yang ternyata gorila ini tidak hidup hanya dengan faktor abiotik saja. Namun di sini ada batu-batuan yang mengelilingi dan ini menunjukkan bahwa gorila ini dapat hidup secara bersama-sama dengan faktor abiotik. Nah, ternyata faktor abiotik di dalam habitat ini memegang peranan penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, faktor abiotik pada suatu habitat itu meliputi makhluk atau benda mati seperti tanah, air, udara maupun faktor kimia fisik seperti temperatur, kelembapan, kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan itu untuk mencari makan, beristirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan maupun aktivitas lainnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor abiotik itu sangat penting atau vital untuk keberlangsungan hidup dari organisme itu sendiri. Nah, dalam habitat itu sendiri terdapat istilah lainnya, yaitu mikrohabitat, yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Nah, mikrohabitat ini sendiri juga sering diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Nah, seperti namanya ya, mikro, kecil, dan juga habitat. Berarti mikrohabitat ini adalah habitat yang lebih kecil dari habitat itu sendiri. Sebagai contoh, jadi ada sebuah pohon yang tumbang di hutan. Nah, pohon yang tumbang ini nantinya itu akan menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Maka, pohon itu sendiri akan memberikan mikrohabitat atau habitat kecil yang ada di dalam habitat pohon itu sendiri. Nah, lingkungan mikro merupakan segala sesuatu di sekitar organisme, baik faktor kimia fisik maupun organisme lainnya di dalam habitatnya. Lebih jauh, istilah habitat itu juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup. Nah, ini kami kutip dari buku Ekologi Hewan karangan Sumarto. Yang pertama yaitu ada seleksi habitat. Nah, seleksi habitat ini merupakan proses atau perilaku individu organisme untuk memiliki suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya.
Selanjutnya ada ketersediaan habitat. Nah, ketersediaan habitat ini merupakan aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup dan juga reproduksi habitat. Yang ketiga itu ada kerusakan habitat. Kerusakan habitat ini ialah hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Dan yang terakhir ialah fragmentasi habitat. Jadi fragmentasi habitat ini merupakan suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spasial area habitat dari sebelumnya, yang merupakan satu kesatuan dari beberapa area yang lebih sempit. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi habitat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu klasifikasi habitat. Daerah habitat padang rumput. Yang pertama, hujannya tidak teratur. Jadi DNS menyebabkan tumbuhan itu sulit untuk mendapatkan air. Jadi hanya rumput yang mampu bertahan. Yang kedua, daerah padang rumput yang basah mempunyai tinggi rumput mencapai 3 meter. Selanjutnya, daerah tundra. Suatu bioma tempat terhambatnya suatu pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. Daerah gurun banyak ditemukan di daerah tropis serta berbatasan dengan kawasan padang rumput. Mempunyai curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 25 cm per tahun. Selanjutnya, daerah hutan gugur. Mempunyai ciri morfologi pohon berdaun lebar, hijau di musim dingin tetapi rontok saat musim panas dan juga tajuk yang rapat. Daerah hutan taiga tidak mempunyai banyak spesies tanaman serta hewan. Musim dinginnya itu cukup panjang, sedangkan untuk musim panas sangat singkat. Daerah hutan basah. Yang pertama, hutan basah ini banyak ditemukan pada daerah tropis. Yang kedua, banyak ditemukan segala macam jenis pohon yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, hutan basah ini di seluruh dunia mempunyai persamaan, terutama pada ekologi serta spesies. Yang ketiga yaitu curah hujan juga sangat tinggi, yakni lebih dari 200 cm per tahun. Untuk klasifikasi habitat. Habitat air tawar. Yang pertama, terdapat aliran air yang disebabkan oleh cuaca serta iklim. Yang kedua, secara fisik dan juga biologi, yakni sebagai perantara antara habitat darat dengan habitat air laut. Yang ketiga, mempunyai kadar garam yang rendah. Habitat laut. Yang pertama, kadar garam untuk daerah tropis ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Yang kedua, terbagi menjadi fotik, yakni cukup untuk mendapat cahaya matahari, serta afotik, yakni kurang mendapat cahaya matahari. Selanjutnya yaitu relung ekologi. Relung ekologi merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. Nah, dalam hal ini, habitat merupakan penyedia berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baiklah. Selanjutnya, klasifikasi relung ekologi. Nah, relung ekologi, sebagaimana kita tahu, atau ecological niche adalah jumlah total semua penggunaan sumber daya biotik dan abiotik oleh organisme di lingkungannya. Salah satu cara untuk menangkap konsep itu adalah melalui analog yang dibuat oleh ahli ekologi, yaitu Eugene Edum, yaitu jika habitat suatu organisme adalah rumahnya, maka relung adalah pekerjaannya. Nah, relung ekologi ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesifik. Di antaranya yang pertama yaitu pemakan banyak jenis atau disebut polypark. Nah, misalnya ayam karena dapat memakan cacing, padi, daging, ikan, rumput dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pemakan beberapa jenis atau oligopark. Nah, misalnya kelinci
hanya memakan jenis tumbuhan saja, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang ketiga yaitu hanya pemakan satu jenis atau monofag, misalnya wareng yang hanya memakan padi. Selanjutnya ada relung tropik. Relung tropik menekankan pada hubungan energi Charles Eaton tahun 1927. Secara terpisah menyatakan bahwa relung merupakan fungsi atau peranan spesies dalam komunitasnya. Maksud dari fungsi dan peranan ini adalah kedudukan suatu spesies dalam komunitas dalam kaitannya dengan peristiwa makan, memakan, dan pola-pola interaksi yang lain. Inilah yang disebut dengan relung tropik. Selanjutnya ada relung habitat. Nah, berdasarkan kondisi habitatnya, habitat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama habitat makro dan yang kedua yaitu habitat mikro. Nah, habitat makro ini merupakan habitat bersifat global dengan kondisi lingkungannya yang bersifat umum dan luas. Nah, misalnya yaitu gurun, pantai berbatu karang, hutan hujan tropika, daerah kutub utara maupun kutub selatan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu habitat mikro. Nah, habitat mikro ini merupakan habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat setempat yang tidak terlalu luas. Nah, misalnya adalah kolam, rawa, danau, dan sebagainya. Kemudian ada relung multidimensi. Menurut Hutchison tahun 1958 menyatakan bahwa relung adalah kisaran berbagai variabel fisik dan kimia serta peranan biotik yang memungkinkan suatu spesies dapat survival atau bertahan hidup dan berkembang di dalam suatu komunitas. Inilah yang disebut dengan relung multidimensi atau hipervolume. Nah, sebagai contoh, jika menyatakan relung multidimensi dari tikus sawah, berarti kita menjelaskan tentang mikrohabitatnya yang sekaligus menjelaskan tentang apa makanannya, siapa predatornya, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemisahan relung. Jadi, dengan adanya interaksi pemisahan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip, maka mungkin saja spesies-spesies tersebut itu tidak berkonsistensi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Nah, pernyataan ini itu dikenal sebagai asas eksklusi persaingan atau biasa disebut juga dengan aturan Lause. Nah, sehubungan dengan asas tersebut, menurut asas koeksistensi, beberapa spesies yang dapat hidup langgeng secara bersama-sama dalam habitat yang sama ialah spesies yang memiliki relung ekologi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang pentingnya perbedaan di antara berbagai spesies telah lama itu dikemukakan oleh Darwin. Jadi Darwin ini menyatakan bahwa makin besar perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, maka makin besar pula jumlah spesies yang dapat hidup di suatu tempat tersebut. Nah, pernyataan Darwin ini biasa disebut atau biasa dikenal sebagai asas divergensi. Nah, dari uraian tersebut tampak bahwa aspek ekologi ini menyangkut dimensi sumber daya, khususnya yang vital untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Dari beberapa spesies harus berbeda atau terpisah agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang sama. Nah, perbedaan atau pemisahan relung itu juga mencakup aspek waktu aktif. Nah, contoh dari kasus pemisahan relung antara berbagai spesies yang berkohabitasi dapat dilihat dari contoh ini. Jadi, serumpun padi itu dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan. Kayak misalkan orang-orang dia kan memakan akarnya ya. Terus kalau misalkan walang sangit dia memakan buahnya. Terus ulat tentara kelabu yang memakan daunnya. Kalau misalkan ulat penggereng batang dia menyerang batangnya. Terus hama ganjur menyerang pucuknya.
terus wereng coklat dan wereng hijau yang menghisap cairan batangnya. Jadi tiap jenis hama tersebut masing-masing telah beradaptasi khusus untuk memanfaatkan tanaman padi ini sebagai sumber daya makanan yang bagian-bagiannya itu berbeda-beda. Jadi tiap spesies itu memiliki memakan bagian yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Jadi, dari diskusi kelompok 2 mengenai konsep habitat dan juga relung ekologi, dapat diambil kesimpulan bahwa habitat merupakan tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Terdapat beberapa klasifikasi habitat, yaitu daerah habitat padang rumput, daerah tundra, daerah gurun, daerah hutan basah, daerah hutan gugur, daerah hutan taiga, daerah air tawar, dan daerah laut. Relung atau niche ekologi suatu hewan merupakan status fungsional hewan tersebut di dalam habitat yang didiaminya berdasarkan adaptasi-adaptasi fisiologi, struktural, dan juga perilaku. Klasifikasi relung dapat dibagi menjadi relung tropik, relung habitat, dan juga relung multimedia. Demikianlah yang bisa kelompok 2 sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.